kita masih lanjut ke bagian dari korteks, yaitu nefron. Jadi nefron itu apa? Nefron itu merupakan komponen utama ginjal. Komponen utama ginjal yang berperan dalam penyaringan darah. Kenapa darah harus disaring? Karena harus dipisahkan dari bagian yang di dalam darah yang mengandung senyawa-senyawa yang sudah merupakan sisa metabolisme yang apabila kalau tetap di dalam tubuh dia akan bersifat racun. Jadi dia harus dikeluarkan karena itu merupakan sisa dari metabolisme. Kemudian komponen penyaringan darah pada nefron ini dia terdiri atas atau tersusun atas 3 bagian utama, yaitu ada badan Malpighi. Ini badan Malpighi secara keseluruhan, badan Malpighi. Kemudian badan Malpighi ini dia ada menyusun 2 komponen utama nefron, yaitu glomerulus yang ada di dalam dan juga kapsula Bowman yang ada pada bagian luar. Dan juga untuk menyusun nefron ini terdapat tubulus atau tabung-tabung itu. Nah, jadi kesimpulannya anatomi dari nefron, ingat satu ginjal tersusun oleh kurang lebih 1 juta nefron. Untuk satu nefron dia tersusun atas ada komponen badan Malpighi. Komponen badan Malpighi yang tersusun atas glomerulus dan kapsula Bowman pada bagian luar warna ungu. Glomerulus ini dia tersusun menganyam seperti ini. Menganyam. Nah, apa yang menganyam? Ini adalah kapiler darah yang menganyam. Dan ini adalah bagian yang berperan dalam tahapan awal filtrasi atau pembentukan urin. Karena di sini banyak sekali pembuluh darah. Kemudian ada kapsula Bowman yang bentuknya seperti mangkuk mengelilingi glomerulus seperti ini. Yang berikut ada tubulus. Pada nefron terdapat tubulus. Tubulus ini dia membawa hasil filtrasi yang ada dari glomerulus. Jadi pertama dia akan menuju ke tubulus proksimal di sini. Dari tubulus proksimal hasil filtrat dia akan melalui lengkung Henle ascendent dan descendent. Jadi lengkung Henle yang turun dan juga lengkung Henle yang naik. Nah, kemudian darah yang sudah disaring itu menghasilkan urin sekunder itu akan dibawa ke tubulus. Di sini adalah tubulus distal. Dari tubulus proksimal, lengkung Henle, kemudian terdapat tubulus distal. Di tubulus distal kemudian akan menuju ke tubulus collectivus atau pengumpul. Dari pengumpul ini dia akan menuju ke uretra dan menuju ke kantung kemih. Nah, itu adalah anatomi dari nefron. Ya, jadi seperti ini. Pada glomerulus ini terdapat banyak pembuluh kapiler dan tugasnya apa? Untuk terjadi penyerapan dan penyaringan di dalam kapiler. Jadi di sini ada tubulus proksimal, kemudian turun lengkung Henle, naik, kemudian tubulus distal dan tubulus collectivus atau pengumpul. Nah, fungsi dari komponen nefron. Fungsi dari komponen nefron itu ada yang pertama terdiri atas arteriola aferen. Arteriola aferen ini membawa darah ke glomerulus. Jadi dia yang membawa darah masuk ke glomerulus seperti ini. Arteri aferen. Kemudian ada glomerulus, bagian yang tugasnya untuk bagian plasma darah yang tugasnya untuk menyaring darah, untuk memisahkan darah yang bersih dari darah yang mengandung senyawa berbahaya bagi tubuh. Kemudian terdapat arteriola eferen. Arteriol eferen di sini tugasnya membawa darah dari glomerulus. Jadi setelah darah yang masuk oleh arteri aferen, kemudian
dia akan membawa darah yang bersih yang setelah disaring itu menuju melalui arteri eferen. Dia membawa darah yang bersih yang sudah disaring di ginjal kembali ke tubuh, bagian tubuh yang lain. Kemudian ada kapsula Bowman. Kapsula Bowman ini dia tugasnya mengumpulkan filtrat glomerulus di sini. Jadi ini disaring, filtratnya harus keluar ke ini. Ini adalah ruang kapsula Bowman, ruang yang warna kuning. Jadi kapsula Bowman itu untuk mengumpulkan filtrat atau hasil saring dari glomerulus. Yang berikut tubulus contortus proximal. Tubulus contortus proximal ini fungsinya mereabsorpsi atau menyerap kembali urin primer dari hasil filtrasi dan sekresi yang tidak terkontrol terhadap beberapa zat. Jadi di sini masih zat-zat yang baik bagi tubuh tapi dia terlewatkan, maka dia bisa disaring lagi diserap kembali oleh tubulus proximal. Yang berikut ada ada lengkung Henle. Ada lengkung Henle ini mengatur tingkat osmotik darah dan baik itu hipertonik dan hipotonik pada urin atau jumlah urin. Yang berikut terdapat tubulus contortus distal dan juga tubulus collectivus. Jadi itu adalah bagian-bagian dari nefron yang ada pada ginjal. Kemudian ada bagian medula. Tadi yang kita bahas itu adalah bagian korteks, sekarang bagian medula. Nah, untuk medula ini merupakan bagian kedua dari ginjal, di mana pada medula itu disebut juga dengan piramida ginjal dan dia terdiri atas sistem tubulus. Jadi di bagian tengah ginjal ini terdapat tubulus yang terdiri atas lengkung Henle, ascendens dan descendens. Kemudian ada tubulus collectivus, tubulus proximal dan distal. Kemudian bagian ujung dari setiap medula ini dia disebut dengan piramida ginjal. Di bagian awal struktur ginjal terdapat piramida ginjal. Ini adalah piramida ginjal. Yang berikut lagi, bagian ketiga dari ginjal, bagian utama ketiga dari ginjal itu pelvis ginjal. Nah, pelvis atau pelvis renalis ini dia merupakan rongga. Jadi dia ini perluasan dari ujung proksimal atau ujung tubulus proksimal akan membentuk rongga. Nah, di bagian ini dia akan bercabang menjadi 2 atau 3 calyx major. Kemudian setiap calyx major akan bercabang-cabang menjadi calyx minor dan menutupi papila ginjal. Kemudian fungsi calyx minor ini dia menampung urin yang terus-menerus keluar dari papila. Dari papila sini. Oke. Jadi itu struktur ginjal sampai pada nefron dan bagian medula serta pelvis renalis.